Halo semua, perkenalkan nama saya Sipora Yohananian, mahasiswa pendidikan biologi semester 4 Universitas Cendrawasih. Saya membuat video ini tentang Pisces dan amfibi. Pembuatan video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah vertebrata. Pengertian Pisces. Pisces merupakan salah satu bagian dari vertebrata yang hidup pada habitat air. Nama Pisces diambil dari kata Latin Inches, juga berarti ikan. Intiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan. Pisces merupakan jumlah yang sangat melimpah. Saat ini ada sekitar 32.000 jenis ikan di dunia. Bukti fosil ikan menunjukkan bahwa ikan telah ada di bumi selama sekitar 530 juta tahun yang lalu. Berbagai jenis ikan di dunia tersebar dalam berbagai habitat seperti laut, sungai, payau, dan habitat lainnya. Ikan mempunyai fungsi yang kompleks baik fungsi ekologi, konservasi, maupun fungsi mendukung keberlanjutan hidup manusia sebagai bahan pangan. Ciri-ciri umum Pisces: mempunyai sirip untuk bergerak, sirip dada, punggung, perut, anal, dan ekor. Dapat berkembang biak secara opopipar atau bipipar. Mempunyai endoskeleton, bernapas dengan insang, memiliki sisik yang licin atau berlendir, atau merupakan hewan Poikilometra atau hewan berdarah dingin. Peredaran darahnya tertutup tunggal. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Pada Pisces terdapat nostril, otak, tali spinal, gelembung renang, sirip dorsal, sirip adiposa, sirip caudalis, sirip analis, garis lateral, kantong kemih, anus, sirip vertikalis, gonad, usus, lambung, hati, jantung, ginjal, insang, potongan operkulum. Klasifikasi Pisces. Film Pisces dibagi ke dalam 3 kelas, yakni Agnatha, ikan tidak berrahang, Chordictes, ikan bertulang rawan, serta Oites, ikan bertulang sejati. Agnatha atau Gymnostomata tidak memiliki rahang dan sisik, tubuh panjang siledris, umumnya terdapat di Eropa dan Amerika Utara. Kerangkanya terbentuk dari tulang rawan, jantungnya beruang 2. Contohnya seperti belut laut. Chondrites atau ikan bertulang rawan. Ciri-ciri khusus: mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, jantung beruang 2, rangka yang terdiri dari tulang rawan bukan tulang sejati, memiliki mulut yang terletak di bagian bawah dengan lidah dan rahang seperti ikan hiu. Oites atau ikan bertulang sejati. Ciri-ciri khusus: mulut terletak pada ujung interior kepala, mempunyai operkulum tertutup insang yang berfungsi sebagai penutup bernapas dengan paru-paru dan insang. Umumnya bersisik sebagai endoskeleton, hidup di air tawar, laut, dan rawa-rawa. Jantungnya hanya memiliki 1 ventrikel. Sistem tubuh Pisces. Sistem peredaran darah pada Pisces. Darah memberi bahan materi dengan pengantaran difusi melalui dinding yang tipis dan kapiler darah, dan kemudian ke jantung melalui pembuluh. Yang kedua, seri pertama dinamakan sistem anteri dan seri kedua disebut sistem vena. Merangkap pompa hisap darah, ditekan mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh anteri ke seluruh tubuh sampai kapiler darah, kemudian dihisap melalui pembuluh vena dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah disebut sistem peredaran darah tunggal. Sistem pencernaan pada Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada gerahan bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak digerakkan serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah enzim. Dari rongga mulut makanan akan esofagus yang terdapat di daerah insang. Sistem pertulangan pada Pisces. Terdapat heterokolar, protokortikat,
diplokerkal, homokerkal. Sistem respirasi pada Pisces. Memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Sistem ekskresi pada Pisces. Makanan air tawar, pasang aktif dari NaCl, air masuk secara esmasir, pembuangan zat urin sisa dari usus melalui anus, ginjal ekskresi urin ater, tabung ginjal, tumbuhan akar aktif glomerulus besar. Sistem saraf pada Pisces. Teman-teman bisa lihat pada gambar sistem saraf pusat atau sistem nefron ventral disusun oleh otak, encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf tepi, sistem nefron periferum disusun oleh saraf otak, nervi cerebralis dan saraf final, nervi finalis. Sistem saraf otonom disusun oleh sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Organ beras khusus spesial sensor terdiri atas organ gusurat, lineae, ratelan, hidung, telinga, dan mata. Sistem reproduksi pada Pisces. Organ reproduksi ikan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal atau kloaka dan internal, ovarium, oviduk, testis, dan urogenital. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dilepas ke lingkungan melalui oviduk dan berlanjut melalui kloaka. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga melepaskan spermatozoa dari testis yang disalurkan melalui organel, saluran bentuk kemih dan saluran reproduksi jantan, dan keluar melalui kloaka sehingga menjadi fertilisasi di dalam air, fertilisasi eksternal. Sistem integumen pada Pisces. Stenoid, kinoid, gamonoid, flakoid, dan sharks. Manfaat film Pisces. 1. Sumber protein hewani dan vitamin A, mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawatan ikan, misalnya ikan asin, ikan dalam kaleng, pindang, asinan telur. Ikan sebagai bahan praktikum atau penelitian demi perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, usaha tempat ekskresi dengan tempat pemancingan sebagai sumber mata pencaharian, misalnya dengan budidaya ikan di kolam, tembak peminjahan, ikan hias di akuarium. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang amfibi atau katak. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya amfibi, berarti kedua, dan bios berarti hidup. Amfibi berarti hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan air tawar. Hewan yang hidup di dua alam, darat dan air, disebut amfibi. Dalam taksonomi, amfibi adalah salah satu kelas vertebrata, hewan bertulang belakang, bersama dengan Pisces, reptil, apes, dan juga mamalia. Amfibi adalah salah satu kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman tinggi. Morfologi amfibi. Teman-teman bisa lihat pada gambar morfologi amfibi secara umum. Ciri-ciri katak seperti berwarna kulit, ada tidaknya kantong suara lipatan kulit, selaput renang, dan kulit luar yang tipis, lembab, dan licin. Amfibi memiliki kulit bergradula yang halus pada sisik dan dua pasang tunggal atau berkaki empat. Katak terdapat tengkorak, rongga mata, ulna, radius, humerus, ruas jari, ekor, pangkal paha, mata kaki, paha atas, belakang, belikat, rongga. Anatomi amfibi. Amfibi adalah hewan yang terdiri dari katak, salamander, dan sesilia.
Mereka merupakan tetrapoda, tetapi sisilia dan beberapa spesies salamander tidak memiliki ekstremitas atau ekstremitas mereka sangat kecil. Teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Klasifikasi amfibi, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas amfibi, Ordo Gymnophiona, Caudata, dan Aunira. Sistematika kelas amfibi dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu Ordo Anura atau kadak, Ordo Caudata atau salamander, Gymnophiona atau apoda. 1. Ordo Anura, katak habitat. Ordo Anura, katak di atas pohon, sepanjang sungai atau air mengalir, hutan primer dan hutan sekunder, serta sawah. Siklus hidup fertilisasi secara internal dan prosesnya dilakukan di perairan yang tenang dan dangkal. Sistematika Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas amfibi, Ordo Anura, famili Bufonidae, Megophidae, Radiae, Ichoridae, Rapriadae. Sistem respirasi amfibi. Perkembangan paru-paru pada hewan amfibi masih dalam tahap primitif dan belum berkembang sempurna. Kebanyakan amfibi menggunakan kulitnya untuk bertukar gas dari air atau udara, dan jenis pernapasan ini adalah pernapasan kulit. Kulit organisme ini dijaga kelembapannya dengan mengeluarkan sekresi dari kelenjar yang terletak di kepala, badan, dan ekor. Sistem pernapasan pada katak. Teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Katak memiliki sistem pernapasan saat mereka hidup di darat dan juga di air. Tetapi beberapa spesies hewan hanya mengendalikan sistem pernapasan kulit pada tahap larva atau berudu. Katak mereka memiliki insang untuk bernapas, misalnya katak berupa paru-paru, kulit, dan insang pada stadium larva, yaitu berudu. Hewan ini bernapas dengan insang luar. Insang luar berupa 3 pasang lipatan-lipatan kulit yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh kapiler darah. Sistem pencernaan rongga mulut terdapat titik berbentuk roti untuk memanggang mengasah dan membentuk bagus serta saluran panas yang disebut sekresi fekalis. Bagus yang mendorong makanan masuk dalam endopenis atau lambung. Endopenis umumnya membentuk kantung dan dilapisi makanan. Untuk bagian lambung katak-katak bedakan bentuknya, yaitu masuknya ke endopenis dan dibuang keluar menuju usus. Lambung ini menghasilkan ekskresi atau fermen protein katak. Sistem ekskresi amfibi. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal. Zat-zat sisa yang diambil oleh ginjal akan menyalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih dan berupa kantong dinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin. Sementara pada katak jantan saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan katak betina tidak. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur maju pilaris yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh melalui glomerulus. Sistem saraf amfibi. Sistem saraf amfibi dibagi menjadi sistem nervus atau ventral, eflon, dan medula spinalis. Secara sistem nervus peripherum pada amfibi, inflavon atau otak, dan medula spinalis sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang dibungkus oleh 2 lapisan disebut dura later dan pipi mate. Batasan dengan jaringan saraf. Di antaranya 2 lapisan tersebut terdapat plateum subrudale dan cairan cibernal. Otak tengah atau mesenflavon pada amfibi sebagai pusat penglihatan perkembangan lebih baik, sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Medula spinalis merupakan lanjutan dari medula
oblongata berjalan di dalam carnalis, medullus, dan jumlah vertebrata. Di kaudal ini berakhir sebagai benang tipis belum terminale yang sudah mengandung elemen-elemen saraf yang terdapat dalam vertebrata ruang interval dan disebut orostel. Sistem reproduksi katak, teman-teman bisa lihat pada gambar. Kebanyakan hewan amfibi umumnya memerlukan air untuk berkembang biak, namun ada pula yang bertelur di darat. Makhluk yang bertelur di darat ini telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk menjaga kelembapan telurnya. Beberapa amfibi bahkan dapat bertahan hidup di air payau, namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa amfibi manapun dapat bertelur di kondisi laut murni. Teman-teman bisa lihat pada katak di bawah ini, mulai dari telur, kemudian kecobong menempel pada tanaman air, insang sebagai pernapasan, ekor cebong bertambah panjang, kaki bertumbuh, kaki belakang bertumbuh, ukuran bertambah besar, kaki depan tumbuh, panjang ekor mulai memendek, katak muda hingga menjadi katak dewasa. 3 jenis perkembangan lain yang terjadi pada amfibi. 1. Perkembangan interna. 2. Perkembangan langsung. 3. Mekanisme pada spesies seperti salamander perak.